Sebelumnya izinkan kami mempresentasikan usaha yang kami buat dengan merek dagang yaitu Creative In. Usaha ini bergerak di bidang agensi digital printing. Sebelumnya nama saya Lukman Maulana. Saya Zakia Tunisa. Saya Dila Purnama. Saya Lalu Rohibah. Silakan simak presentasi kami. Terima kasih. Yang pertama adalah latar belakang. Kreatif Digital dan Printing adalah agensi yang bergerak di bidang desain grafis, pembuatan konten digital, dan percetakan. Agensi ini hadir untuk memenuhi kebutuhan promosi UMKM, sekolah, organisasi, hingga berbagai acara melalui solusi kreatif yang meningkatkan kualitas visual dan daya tarik sebuah brand dengan slogan Creative in Ideas for Better Promotion. Kreatif Digital dan Printing berkomitmen menghadirkan ide-ide inovatif untuk mendukung promosi yang lebih efektif dan profesional. Lalu ada sejarah Creative In. Kreatif Digital dan Printing Studio hadir untuk memenuhi kebutuhan jasa promosi digital dan percetakan yang terus meningkat. Berawal dari layanan desain sederhana, kini usaha kami telah berkembang menjadi penyedia layanan lengkap mulai dari pembuatan konten digital, branding, hingga percetakan promosi. Berorientasi pada kreativitas, kualitas, dan pelayanan prima. Kami menjadi mitra terpercaya bagi pelajar, UMKM, dan berbagai organisasi. Ada visi dan misi dari perusahaan kami, yaitu visinya menjadi agensi kreatif dan percetakan yang inovatif, terpercaya dan berkualitas dalam menghadirkan solusi promosi visual untuk meningkatkan daya saing brand di era digital ini. Misinya yaitu menyediakan layanan desain, konten kreatif, dan percetakan yang berkualitas, menghadirkan solusi promosi yang inovatif dengan harga terjangkau, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan. Terus yang terakhir ada mengutamakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang profesional. Creative In, Creative Digital dan Printing Studio. Perusahaan ini bergerak di jasa kreatif, manufaktur kecil, percetakan dengan model bisnis kombinasi agensi di bidang desain grafis atau perawatan sosial media, serta retail atau jasa umum. Usaha ini dijalankan di area yang strategis dan dekat dengan sekolah, kampus, serta pusat kegiatan masyarakat agar mudah dijangkau oleh pelanggan. Bidang usaha dalam perusahaan ini mencakup desain grafis, editing video, pembuatan konten media sosial, percetakan promosi, serta branding suatu usaha. Nama usahanya adalah Creative Digital Printing Studio dengan merek dagang Creative In. Nama perusahaannya adalah CV Maulana Advertising. Kami memiliki slogan yaitu Creative In Ideas for Better Promotion. Alamat websitenya nanti akan saya jelaskan tentang penggunaan di websitenya dengan alamat maulanaadf.github.io Creative Strip Agency. Jika kalian mengakses link yang kami berikan, tampilan awal akan muncul logo kami serta layanan agensi lengkap untuk brand Anda, mulai dari desain grafis, video promosi, serta konten media sosial. Jika kalian scroll ke bawah, ada beberapa layanan yang bisa kalian klik. Terus kalian scroll ke bawah lagi juga ada portofolio hasil karya kami. Nah, di bawah lagi tuh ada buat ini mengisi Google Doc atau formulir, mengisi kriteria desain kalian atau mungkin mau seperti apa branding kalian. Terus di bawah lagi itu ada nomor WA, akun kami, dan lokasi kami. Yuk kita contoh membuka salah satu paket logo desainer. Di situ akan ada tampilan awal yaitu tulisan logo desain, harga paket, dan persyaratan ketentuan. Jika kalian scroll ke bawah, itu ada akan saat ketentuan yang kami berikan kepada kalian untuk apabila memesan logo desain kami, yaitu harus template terlebih dahulu, terus brief design atau ya brief design, revisi, kota revisi maksimal ada berapa, terus hak cipta.
Terus di bawah lagi juga paket-paket yang termasuk dalam logo tersebut, ada dari konsep logo utama, filosofi, panduan singkat, brand guidelines, varian desain, file master, file siap cetak, dan bonus make up. Terus di bawah lagi akan ada nomor WA dan IG. Paling seperti itu sih untuk bisnis kami. Silakan pesan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produk dan layanan. Layanan utama yang ada di perusahaan kita yaitu editing video promosi untuk UMKM, online shop, dan kegiatan sekolah. Yang kedua, pembuatan konten Instagram dan TikTok yang menarik dan profesional. Terus selanjutnya ada juga jasa percetakan, yaitu meliputi stiker, brosur, spanduk, dan undangan. Terus selanjutnya ada desain logo. Terus untuk yang terakhir yaitu cetak desain sederhana, yaitu mug, gantungan kunci, stiker kostum, dan kaos. Terus untuk selanjutnya yaitu alat dan software yang kita gunakan dalam membangun bisnis yang kita jalani sekarang. Perangkat yaitu ada laptop atau komputer, terus printer, kamera atau smartphone, dan koneksi internet. Terus software sendiri yaitu yang biasa kita gunakan yaitu Canva, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Capcut, dan Adobe Premiere Pro, dan After Effects. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yaitu menguasai teknologi digital. Terus yang kedua pelayanan kreatif dan modern. Terus yang ketiga model awal kreatif yang terjangkau dan target pasar luas. Terus yang kedua yaitu weakness, yaitu kelemahan dari perusahaan kita, yaitu membutuhkan koneksi internet stabil, kedua persaingan cukup banyak, dan membutuhkan kreativitas yang tinggi. Terus untuk opportunity yaitu peluang, yaitu kebutuhan promosi digital semakin meningkat dan banyak UMKM membutuhkan jasa desain. Terus selanjutnya media sosial berkembang sangat cepat. Untuk yang terakhir yaitu threats atau ancaman, yaitu ancaman yang sering kita temui yaitu persaingan harga, perubahan tren desain, dan kompetitor dengan alat lebih lengkap. Ada pula BMC dari perusahaan kita atau Business Model Canvas dari Kreatif Digital dan Printing Studio, seperti kayak activity, yaitu kegiatan utama apa aja agar bisnis kita dapat berjalan lancar, seperti mendesain konten visual kekinian yang sedang viral di kalangan masyarakat, sampai riset tren desain dan media sosial. Ada pula key partner, apa aja yang kita butuhin agar pihak luar dapat mendukung bisnis kita, seperti supplier bahan percetakan, sampai UMKM dan partner bisnis lokal. Ada pula key research, atau aset apa aja yang kita butuhin untuk perusahaan ini tuh bisa maju ke depannya. Yang kita butuhin seperti komputer atau laptop untuk mendesain, sampai tempat usaha atau studio. Lalu ada pula value proposition, yaitu solusi atau keunikan apa aja yang kita tawarin ke konsumen, seperti kita yang fast respon, atau desain kita yang kreatif, atau kita tuh dapat bersaing dari kalangan semuanya. Ada pula customer relationship, yaitu cara agar kita tuh tetap menjaga loyalitas kepada pembeli, dengan kita membuka mitra usaha dengan mendaftar sebagai member yang akan kita berikan potongan 5% per orderan. Ada pula customer segment, itu target pasar yang pengen kita tuju seperti UMKM sampai mahasiswa. Lalu ada pula channel yang biasanya kita gunain buat ajang promosi seperti media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, sampai kita promosi melalui banner, brosur, dan kartu nama. Ada pula cost structure, yaitu pengeluaran terbesar bisnis kita tuh apa aja, seperti pembelian tinta, kertas, dan bahan cetak, sampai biaya operasional harian. Lalu yang terakhir ada pula revenue streams, yaitu sumber pemasukan uang kita tuh dari mana aja. Dan kita ambil dari jasa desain grafis, pembuatan konten media sosial, sampai percetakan merchandise seperti kaos, mug, dan tote bag. Selanjutnya ada pula rencana keuangan dari perusahaan kita. Seperti dalam menjalankan usaha kreatif digital dan printing studio diperlukan modal awal untuk membeli peralatan, bahan operasional, dan kebutuhan promosi usaha.
Modal awal ini menjadi investasi utama agar usaha dapat berjalan dengan lancar. Ada pula kebutuhan yang kita butuhkan seperti laptop, printer, kerja dengan keuangan yang sudah kita cantumkan. Dengan total modal awal yang kita butuhkan adalah 11 juta. Ada pula untuk rencana keuangan untuk biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan setiap bulan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan dengan baik. Seperti untuk listrik, internet atau wifi, sampai biaya tak terduga yang pastinya bakal kita masukin dengan total biaya 2.500.000. Ada pula pendapatan usaha yang kita peroleh dari jasa desain digital, editing video, branding usaha, dan percetakan. Ada pula harga per pesanan yang sudah kita cantumkan dari editing video promosi, konten Instagram atau TikTok, cetak brosur atau stiker, sampai logo paket merchandise yang sudah kita total pendapatan sampai 6.500.000 dengan jumlah pesanan yang sudah kita cantumkan juga di PPT. Bagian rencana keuangan dari BEP atau Break Even Points adalah kondisi ketika usaha sudah mampu menutupi seluruh biaya modal dan operasional sehingga tidak mengalami kerugian. Ada pula perhitungan sederhana yang sudah kita buat, seperti modal awal. Di awal kita ada 11 juta, keuntungan bersih per bulan kita dapat 7 juta, maka BEP sama dengan modal awal dibagi keuntungan bersih, yang artinya 11 juta dibagi dengan 7 juta, yang kita dapat dari 1,5 bulan. Yang artinya usaha dapat diperkirakan yang artinya usaha diperkirakan dapat mengembalikan modal awal dalam waktu sekitar 2 bulan apabila penjualan berjalan sesuai target. Terus yang terakhir yaitu kesimpulan. Kreatifin merupakan usaha kreatif digital dan printing studio yang menyediakan layanan desain digital dan percetakan dalam satu solusi untuk mendukung kebutuhan promosi UMKM, organisasi, dan masyarakat. Dengan modal awal sekitar 11 juta dan estimasi break even point BEP sekitar 1,6 bulan, usaha ini memiliki prospek yang menjanjikan dan berkelanjutan. Selain berorientasi pada keuntungan, Kreatifin juga diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan keterampilan mahasiswa serta berkontribusi dalam mendukung digitalisasi dan penguatan branding UMKM di Purbalingga. Sekian atas presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.